Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azim yawmal qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah muttafaqun alaihi. Wa anhu anna imra'atan sawda'a kanat taqummul masjida aw syabban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha aw anhu faqalu mata qala afala kuntum adantumuni faka'annahum saggaru amraha aw amrahu faqala dulluni ala qabrihi fadalluhu fasalla 'alaiha thumma qala inna hadhihi al-qubura mamlu'atun zulmatan 'ala ahliha wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati 'alaihim muttafaqun 'alaihi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu rawahu Muslim. Wa an Usamah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qumtu 'ala babil jannah fa idza 'ammatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza 'ammatu man dakhalaha an-nisa muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di bab yang membicarakan tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang-orang yang tidak dianggap di kalangan manusia dan di masyarakat. Dan kita sudah sampai di hadis yang ke-256, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azim yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat besar, yang gendut, besar perutnya, dan dia juga besar perawakannya pada hari kiamat. La yazinu 'indallah janaha ba'udah. Ya. Namun di sisi Allah dia tidak seberat sayap nyamuk pun. Jadi pinjelo kiamat ginanda tengang dengan beli awakna dait beli tianna demi nantimbang masih beratan keletek burangkak. Ya. Apakah yang ditimbang adalah badannya atau amalnya? Ya. Dan ini menunjukkan bahwa penilaian Allah Ta'ala dia tidak berada di bentuk badan gagah, namun penilaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pada ketakwaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa isbatul wazni yaumal qiyamah,
menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Jadi arna timbangan pinjelo kiamat. Timbangan no dua anuna matana ya. Ya namakun timbangan digital atau timbangan kaduntan nimbang dacin ya. Lagu dua anuna ya tamakun timbangan gabah no. Makun timbangan beras no. Hah? Oh, dua ke matana no, dua matana. Dan ini harus kita imani ya, harus kita imanin ya. Wa huwa waznu adlin laisa fihi zulmun. Dan ini adalah timbangan yang adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Ya narak dengan iya na pegawaianna iya gin timbang. Ya. Timbangan ini tidak mengandung kezaliman. Membeja pegawaianna no marakunna beci apapun gina dait doang ya. Ginan timbang doang ya. Makanya di dalam ayat dikatakan wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Empasanglah timbangan, entolo timbangan pinjelo kiamat ya. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada orang yang dirugikan, ya nara rugi angka. Membeja pegawaian neno ya gina dait, ya gin timbang. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha. Dekakna makun berat biji ya, paling beci ya, biji sawi. Apa bahasa anta biji sawi? Betem, makun beli betem. Ada juga yang mengatakan misqala habbah nih mun tapi dalam kamar terus tama jelono kita tapo beci-beci ngkelepno. Iya, udah kana beci ngetono gina datangang doang pinjelo kiamat dia gin timbang. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai pembuat timbangan. Nah ini. Jadi pinjelo kiamat datangang dengan beli awakna, beli tianna lagu yana lebih lekan beratna no. Lekan keletek burangkak. Ya nara ajina kah? Karena ajin manusia pin sisi Allah Subhanahu wa taala embeja takwana, embeja iman, beli iman, beli amalna. Nunugin berat atau deang. Nah, jadi hadis ini menunjukkan tentang adanya timbangan di hari kiamat. Nah, berbeda pendapat ulama apa kegin timbang pinjelo kiamat nih? Menjadi tiga pendapat. Pertama, zahirul hadis annalladzi yuzanu huwal insan. Pendapat pertama ingin timbang no manusia sendiri. Manusia no iya gin timbang. Ya, ini pendapat pertama. Wa annahu yukhiffu wa yasqulu bihasabi a'malihi. Adapun berat atau deang nano tergantung amalna i manusia no. Lagu iya sendiri gin timbang. Mara hadis nenek lah bahwa datangang pinjelo kiamat timbang ternyata beratna dit amalna ya beratan masih keletek burangkak. Nah di antara dalilnya endah pernah Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud embungang Nabi SAW tayak lolon kayu, embungang kayu arak no, kayu sugi ya. Namun pina Arab no zaman lae sikat gigi ngadu kayu. Nah, embungang lah si Ibnu Mas'ud kayu arak nih si Nabi embungang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus aranja Ibnu Mas'ud nih kurus. Betisna no beci kah? Kereneng ya. Nah, datang angin ya, datang angin fadhahikal qaum. Sahabat-sahabat yang kita betis Ibnu Mas'ud lere lah. Kelirinna Ibnu Mas'ud nggeto beci betisna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkatakan mimma tadhakun. Kumbena pok pe pada lere. Qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi. Angkun beci na betis Ibnu Mas'ud yang kelirin kami.
Faqala, Nabi pun bersabda, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, demi Allah, lahuma asqalu fil mizan min Uhud. Betis Ibnu Mas'ud ne lebih berat lekan gunung Uhud. Menunjukkan bahwa pendapat ini menguatkan pendapat pertama nih, bahwa yang akan ditimbang itu adalah manusia itu sendiri. Nah, ini pendapat pertama, ita sendiri gin timbang, bin timbangan. Pendapat kedua, wa qala ba'dul ulama, bal alladzi yuzanu sahaiful a'mal. Igin timbang no adalah catatan amal ta. Iya gin timbang ya. Ya? Au surat. Karena arenja ita kan apa aja nggawe eta non catat doang si malaikat. Rakib atid no. Rakib atid. Apa aja pegawaian teh bilang detik selama enta hidup mencatatna. Ya, catatan iya wah kah? Ya tulak ngatuanangnya. Pokoknya catatan. Pin gambaran teh catatanna. Ya. Nah. Iya gin entimbang catatan nono. Muna bagus sian berat ya, muna bagus doang lui bagus nah, muna cengeh catatanna sian deang. Jadi yang akan ditimbang itu adalah catatan amal, sebagaimana ya hadis bitaqah. Nah sering kita baca ya hadis bitaqah ya, innallaha azza wa jalla yakhtakhlisu rajulun min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Pada suatu hari Allah Azza wa Jalla pada jalur kiamat membebaskan seorang dari umatku ini. Ya, ditunjukkan di hadapan khalaik, di hadapan banyak orang. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, kullu sijillin maddal basar. Ngembenglah dengan nenek pinjuluk kiamat catatan amalna ya. Lagu catatan amalnya catatan cengeh doang. Siwa puluh siwa catatan amal cengeh. Lembar no catatan no penggita mbejak jauh penggita tano ketul lui kecengianna. Sementara siwa puluh siwa lembar luina. Summa yaqulu lahu, bakatuan Allah Ta'ala ngita saksi yang si dengan ne pinjulun dengan lui ia ngembeng catatan amal ne. Bakatuan Allah Ta'ala, atungkiru min hadza syai'an, arak ke catatan nenek no yang engkau ingkari. Adakah di catatan ini yang engkau ingkari? Adzalamatka katabani al-hafizun, arak ke ya pegawai iya lagun catatna si malaikatku. Qala berjawab dengannya, ya la ya Rabb ya nara. Iya wah mbebija nggaweku pin dunia iya catatna nih. Ya nara catatan apa pegawaian dengan catat net ini mbe pegawaianku ya catatnya nih. Fayaqulu alaka uzrun au hasanatun, arak ke gin penlang gin lawan catatan nih, ingin lawan catatan amal kecenge nih atau kebaikan yang engkau dapat yang engkau punya. Fayubhatur rajul fayaqul la ya Rabb fayaqul bala innalaka, akhirnya putus asa dengannya. Lah ginta sengkala wah nang kaja ya nara ginta kadulawannya nih catatan bagus nara nih catatan cengeh doang siwa puluh siwa lembar lembar penggita jauh nah ya lembar no ara kegin kadulawannya deka Allah Ta'ala. La ya nara ya Rabb ya nara ya Rabb fayaqul bala, Allah berfirman ara innalaka indana hasanatan wahidah la zulmal yawma alaika, ara sai catatan nih kartu dan sekarang tidak ada kezoliman untukmu. Fatukhrijul lahu bitaqah, sugulang dekun catatan apa kartu ya. kartu keimanan nih. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam catatan, di dalam kartu nenek
Arak tulisan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya wah satu-satuna gin nakadu lawannya catatan keimanan nekah cuman sekedar beriman ya nih ya. Fayaqul ahdiru, timbang ya. Nah gina kadu lawan catatan kecengeana timbang sai kartu nih. Fayaqul ya Rabb ma hadhil bitaqa ma hadhi sijlat, apa ke gawen sai kartu ya Allah sementara 20 siwa lembar. Iya lembar doang semata memandang. Apa ke gawen sai kartu nih ya Allah. Fayaqal innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi pada hari ini. Qala fatuda'u sijillat fi kaffah, qala fatasat sijillat, akhirnya toloklah catatan 20 siwa ini di dalam satu daun, diletakkan satu kartu di daun yang lain. Fatasat sijillat, selun-selun adeangan ya isi 20 siwa beratan isai kartu no. Nah irasai kartu ne artinya keimanan ta. Wala yathqulu syai'un bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang akan dapat mengalahkan beratnya ya daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Menang dekun ya i sai kartu no, menunjukkan bahwa igin timbang no berarti catatan. Pendapat pertama bro igin timbang no ita sendiri. Pendapat kedua igin timbang no apa? Catatan amal ta. Pendapat ketelu ya. Wa qala akharun balil ladzi yuzanu al amalu, dan ini adalah pendapat yang paling kuat bahwa igin timbang no adalah amal ta sendiri. Ya, amal ta igin timbang no. Kumbe kiruana amal ta no ya tetuang. Yang penting igin timbang no adalah amal ta. Mudah bagi Allah Ta'ala munita kena amal teh kita iya nih pin dunia nih ya kita kumbe kiruana amal tano ya kita iya lagu Allah Ta'ala aja bau leda iya bau si kita iya no i mewujudkan ya mewujudkan mara angkun nyawa no nda tengah anda si Allah Ta'ala mara ruan bembe pinjolo kiamat no dirupakan dia nyawa itu seperti kambing mara angkun bembe. Nah wah bue dekun tama dengan penduduk neraka nenek pin neraka wah bue wah dengan penduduk sorga bue tama sorga wah i tama-tama dengan mukmin ti i tama neraka no bue sugulang wah ka. Terus demi na bue ngeto nda tengang pun nyawa nenek nda tengang nyawa di atas penggita nasi dengan penduduk neraka si dengan barang dengan penduduk surga. Berkatuan Allah Ta'ala apa ke nenek Alapu menjawab, penduduk neraka menjawab, penduduk surga menjawab, oh nenek nyawa, oh nengka ginta sembelih nyawa nih. Artinya menuhanan sembelih ya narak mate malik. Sembelih dekun nyawa nenek si Allah Ta'ala semakin menderita, semakin nangis dekun penduduk neraka no karena ya nagin mate pin dalam neraka no. Dan penduduk surga semakin senang karena ya nagin mate, ya nagin jerakkan nikmatinnya surga no. Penduduk neraka ya nagin jerak gin siksa. Nah, layak nah jadi Allah Ta'ala bau lek dah iya na bau tang kita ya ngujutang ya no bau lek dah ngujutang ya marangkun nyawa bro marak ruan bembe ya nyawa no pinjelok kiamat akhirnya sembelih. Nah amal juga ya akan diwujudkan bau tang kita iya amal talaun pinjelo kiamat sehingga ia gin entimbang si Allah Ta'ala. Nah begitu juga di dalam hadis dikatakan kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ya yang sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lisan, lagu berat ya pintimbangan ya. Subhanallah wa bihamdihi. Nah subhanallah wa bihamdihi ya gin timbang kumbe kirwana gin timbang ya tetuang lagu penjelo kiamat ngita tayan timbang amalna. Nah ini
mara angkun ya pin Isra Mi'raj no. Nabi enta sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bedait bareng Nabi Ibrahim pin langit pertama. Wahai Muhammad, deka Nabi Ibrahim, sampeang salamku timpa umat pe ya. Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa sorgano bagus tanakna, bagus tanak sorga. Dit ia senger, pin sorgano senger. Nah, jari kayuna ya, jari tumbuh-tumbuhanna subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. No, bau itang kita iya ucapan ta subhanallah penjeluk kiamat. Jari kayu dukunya. Nah, di dalam hadis sahih. Nah, nonong kita ada badai tidak badak dai ta si Nabi Ibrahim sampai yang da si Nabi sallallahu alaihi wasallam timpa ita. Oleh sebab itu ya, pendapat iketelu nenek ya, bahwa yang akan ditimbang itu adalah amalta. Amalta ingin timbang. Dikatakan oleh para ulama kesimpulannya ya, wala ta'arudu baina hadhil aqwal, dan tidak ada pertentangan antara pendapat-pendapat ini, baik yang mengatakan bahwa yang ditimbang itu adalah manusia itu sendiri atau catatan itu sendiri atau amal ya. Fayumkinu ayyuzanal jami' ayyuzanal ummal wa tuzanas sahaif wal a'mal wallahu a'lam. Bisa saja yang ditimbang itu semuanya ya, baik itu manusiana atau catatan amalna atau amal perbuatanna. Jadi pendapat ini menunjukkan bahwa semuanya yang akan ditimbang itu. Alapuna gin timbang ita amalta dait catatan amalta, lapuna gin timbang. Wallahu taala a'lam. Yang jelas ya, namun pendapat yang paling kuat ya berdasarkan pendapat penilaian Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, beliau mengatakan wasahihu annal a'mala hiya allati tuzanu. Yang benar, pendapat yang sahih adalah bahwa yang akan ditimbang itu adalah amalta. Amalta ingin timbang no. Ya, wallahu taala a'lam. Nah, kemudian faedah yang kedua, at-tahdziru min kaunil insan la yuhtammu illa bi tan'imi jasadih. Peringatan terhadap sikap manusia yang hanya mementingkan kenikmatan bagi jasadnya saja ya. Wal wajib 'alal 'abdi ay yuhtamma bi tan'imi qalbihi bil ilmi wal iman. Ya, kewajiban bagi seorang hamba adalah memperhatikan kenikmatan bagi hatinya dengan ilmu dan iman. Nenek tak perhatian no. Ya tak perhatian awak ta doang. Kumbe ki saranta ante tegemuk atau ante tekurus. Lagu paling tak perhatian no adalah iman dan ilmu ya, ilmu dan iman. Wa idza nu'imal qalbu nu'imal badan. Dan apabila hati telah dinikmatkan, dibahagiakan, maka badan pun akan ikut nikmat. Nah, lamun atenta na senang, insyaallah sehat badan ta. Mun atenta na beriman, na bagus iman na, sehat awak ta. Ya, karena hati itu besar pengaruhnya terhadap jasad. Ate no beli pengaruhna pin awak ta. Sababu idrajil hadis fi bab fadl du'afa'il muslimin wal fuqara li'anna al-ghalib bis samnati an ta'tiya minal bitnah. Kumbena Imam Nawawi nolok hadis ini di dalam bab fadl du'afa'il muslimin wal fuqara'il khamilin ya, keutamaan orang yang lemah dari kaum muslimin dan orang fakir dan orang yang tidak dianggap. Li'anna al-ghaliba fis samnati an ta'tiya minal bitnah. Karena umumnya ya, dengan igemukno ible tiana ya, igendut belek tian, itu adalah orang-orang yang sehat apa dengan molah, dengan imolah munita ya ta molah ja lelah begawean kurus ita. Nah, dengan imolah ne kasratul akli lui mangana wa kasratul akli tadullu
tadullu ahyanan ala kasratil mal wal ghina. Orang yang banyak makan menunjukkan banyaknya hartanya dan dia kaya. Wa halil batari wal ashar, serta keadaan sombong dan berpoya-poya dengan biasa yang gitu. Wa kufrin ni'mah, dan mengingkari nikmat. Wa nisyan du'afa'il muslimin, dan dia suka lupa kepada kaum muslimin yang lemah. Nah, yang Pak Imam Nawawi menyebutkan hadis ini di dalam bab ini karena luina dengan ible tianna ya, igender ka basantano, dengan igenderno dengan i gemes mangan, ara ginakakan lui ginakakan dengan sugi. Lagu Allah Ta'ala no ya ada nilai beli awak atau beli tian. Allah Ta'ala nilai iman di dalam hatinta, di dalam hatinta. Ikatelu anna qimatal insan bi'amalihi la bisyaklihi wa jismihi yaumal qiyamah, bahwa nilai manusia itu ditentukan oleh amal perbuatannya ya, bukan bentuk rupa dan tubuhnya di hari kiamat nanti. Yang pokta masyarul muslimin, ya taula minder, ya taula merasa rendah pinjulun dengan isugi, pinjulun pejabat, ya taula. Karena Allah Ta'ala ya ada nilai lekan jabatan jabatanna, lekan kesugianna ya, lekan apakah ia terpandang atau tidak, ya tulak minder. Yang penting takwa timpa Allah Ta'ala ya, dekatna pejabat, dekatna sugi, lagu ya ada nilai sugina atau jabatan atau sugi apa kekayaanna. Oh, keimanan nilai anda si Allah Ta'ala no, ya tulak minder. Nah ini keempat, alal muslimi ay yuhtamma bi islahi qalbihi wa amalihi qabla i'tinaihi bi mazharihi, fal ibratu lil qulub wal a'mal la lil mazahiri wal ajsam. Seorang muslim harus memperhatikan perbaikan hati ya dan amalnya sebelum memperhatikan penampilannya. Hati terperhatian dulu sebelum terperhatian penampilan ta, karena yang menjadi patokan adalah hati dan amal ya. Jadi patokan pinjulun Allah Ta'ala aja ate barang amal ta ya, bukan penampilan fisik ta, gagah atau cengentana. Nah ini dia hadis yang ke 256. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke 257. Wa anhu, dan darinya juga, itu dari Abu Hurairah, anna imra'atan sauda kanat taqummul masjida. Ara pinzaman Nabi dengan nina bedang ya, ara dekun pinzaman Nabi dengan nina bedang dekat Abu Hurairah. Pegawaianna adalah taqummul masjida, girang ya nyapu masjid dengan nenek, dengan nina bedang ya, bloka kulit na bedang. Jadi ya na teranggap kah ya, ausyaban, ada yang mengatakan bahwa dia adalah seorang pemuda. Fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aranjak ia ni bilang jelo nyapu ya, bilang jelo nyapu dengan bedang ne sahabat nina. Suatu hari ya nara ia nyapu, aranjak Nabi perhatian dah dengan dekakna ya na perhatian ya si dengan no lagu Nabi jak perhatian dah. Suatu hari hilang dengan ne ya na nyapu, fa sa'ala anha au anhu, bakatuan Nabi ya embeke dengan biasa nyapu dengan bedang no. Faqalu mata, mati. Jawab sahabat mati. Qala ka'annahum sagaru amroha. Sahabat ibu jawab no seolah-olah ya remeh kasih nanganggap ya dengan ninane. Nabi ginta badak dengan sibuk sang ada perhatian ya si Nabi dengan ningtina. Nah, si dengan pakir kah dengannya cengeh kah
ngentengangna si sahabat. Lagu Nabi ja buih empe tanda. Nah, deminna ya kita ya nyapu empe tanda. Afala kuntum, akhirnya Nabi mengatakan, "Oh mate ya Rasulullah, afala kuntum adzantumuni, kumbena ke ya pe bada aku ia angkunai mate." Oh kenanta ya pe pentingang ya ka ya Rasulullah. Sina dengan nina lalu dengan toa dengan bedang kah dengan dere ya. Faka'annahum sagoru amroha, seolah-olah para sahabat itu mengentengkan urusan perempuan ini. Faqala, Nabi mengatakan, dulluni ala qabrihi atau qabriha, tunjukkan aku mbeke kuburna. Fadalluhu fasalla alaiha, akhirnya tunjukkan Nabi SAW kuburna. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha, sesungguhnya kubur ini ya dipenuhi dengan kegelapan, petang kubur nenek. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sesungguhnya ya Allah akan meneranginya dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Nah, ini menunjukkan talui-lui berdoa ya pin kubur, tadoayang dengan penduduk kubur. Nah, ini kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama, ta'zimu qadril mu'minin bihasabi a'malihim. Lagi-lagi ya kita diingatkan bahwa ya orang Islam itu dengan beriman dinilai dengan amalnya. Dengan beriman nilai ya si amalna, bukan pegawaianna, bukan kumi fisikna ya, bukan pekerjaannya, apakah ia petani atau pemulung ke, lamun beriman tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, atau tukang gabah ya tinggi yang muna beriman timpa Allah Subhanahu wa taala ya. Fa kullu may ya'malu khairan fahuwa ala khairin, setiap orang yang berbuat kebaikan maka dia berada dalam kebaikan. Jadi Allah menilai seorang itu bukan berdasarkan profesinya ya, profesinya bukan profesinya ya, bukan bentuk tubuhnya ya, bedang atau putih pada doang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kumbeke atena. Nah, ini fadlu tanzifil masajid. Hadis ini memberikan faedah kepada kita keutamaan bersiang masjid ya, bersiang masjid. Wa izalatil muqamati anha duna zakhrafatiha wa tanqishiha bima yushawwishu al-musallin wa yashghaluhum ya. Menghilangkan kotoran dari masjid dan tanpa berlebihan dalam mendekorasinya ya, dan mengukirnya dengan sesuatu yang dapat mengganggu dan menyibukkan jamaah salat. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bayanu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaibah wa lihadza qala dulluni ala qabriha fa idza kana la ya'lamu syai'an al-mahsus al-qarib minhu fal ghaibu min babi aula. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak mengetahui hal gaib. Oleh karena itu beliau bersabda ya, dulluni ala qabriha, tunjukkanlah kepadaku kuburnya. Jika beliau tidak mengetahui sesuatu yang kasat mata dan dekat darinya, maka hal gaib tentu lebih tidak diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabih, baiknya perhatian dan perawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya ya. Fakana yatafaqaduhum wa yas'alu anhum, beliau selalu mengecek keadaan mereka ya, para sahabatnya, dan bertanya tentang mereka.
ketika beliau tidak mendapatkan ya sahabat yang biasa dilihat itu ya peketuan di Nabi SAW mbe kida sakit atau ya misal biasa ya sembayang pin masjid muni na sembayang no beketuan Nabi mbeke apakah sakit atau tidak. Nabi SAW itu perhatian ya kepada para sahabatnya. Kemudian selanjutnya targhibu fi syuhudi janaiz ahlil khair wa i'adati salatil janazati liman lam yusalli 'alaiha walau ba'da dafni indal qabri. Anjuran untuk menghadiri salat jenazah apalagi dengan imateno dengan soleh dengan baguskah meskipun salat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Hukum salat jenazah adalah fardu kifayah. Menawah gawe yasi dengan gugur kewajiban dengan ilain. Lagu mun dengan soleh ja ya ta sempah tang lek ta mun dengan ni bagus ya. Nah wa i'adati salatil janazah liman lam yusalli 'alaiha dan boleh kita salat mun atas sembahyang masih lamun nawang kuburang ya walau ba'da dafni indal qabri menawang kuburang pin kubur tu sita atas sembahyang masih kanggo ta sembahyang tono pin kubur ta sembayangin ya pin kubur. Nah menawah entalat no. Nah ini berarti ya hadis ini menunjukkan bolehnya kita sholat di kubur ya. Bolehnya kita sholat di kubur menyolatkan ya orang yang sudah meninggal yang belum kita mensolatkannya. Nah mun atas wah kedung telat kita datang wang kuburang ya sembayang watono ya. Kemudian selanjutnya ya memperbanyak doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Tadwi doa yang dengan wah mateno karena doa antano ia jari cahaya di dalam kuburna ya. Makanya Nabi mengatakan inna hadhil qubur mamlu'atu zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur nenek empenoinna si peteng wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kumbe sarampe nerangangnya kubur nai peteng nenek si pelui-lui berdoa timpa ya doa yang ya no ina amak tai wah mate no kak pelupa ya doa yang ya muna bau bilang subuh bilang jelak tersembayang subuh doa yang muntah ingat doa yang muntah ingat harus tak ingat ya lah ingat kita kebagusan apalagi ke semeton tewah mate no nah ingat. Namun lebih ekstrim lagi niatang bacaan Quran ya. Kalau kita mengambil pendapat yang boleh kan boleh ke hadiahang bacaan Al-Quran ya muntamele mengambil pendapat itu ya. Nah wallahu ta'ala yang jelas mun berdoa timpa Allah Ta'ala doa yang dengan nimate no dan naluian muna bau bilang jelo ina amak tan papu balok tano dengan iwah julin nita kesempatan taka ya. Nah selanjutnya ya hadis yang ke-258 wa anhu dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda rubba ashasa aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah rawahu Muslim. Sudah kita bahas hadis ini ya. Berapa banyak orang yang ashas yang rambutnya tidak disisir ya yang bedang bale lah ai madfu'un bil abwas akbar ya kulitnya hitam. Akbar ada yang mengartikan pakaiannya cenge karena enggakna pakaiannya lui dengan penampilannya cenge pakaiannya raksai kotor karena si derekna kah dengan si derekna
madfu'un bil abwab, lamun ketok pintu dengan dia akan diusir. Pura nasi dengan si cengena dengan ne. Lau aqsama ala Allah la abarrah, lamun berdoa timpa Allah Subhanahu wa taala kabulang da doang ya doana. Nah yang pokna hadis ini mengajarkan kepada kita ya anak kanggo taremehang dengan anak kanggo taremehang dengan dekat na cenge pegawaian cenge iya nda cenge aranja dengan inara duena kumbe. Nah lagu syaratna harus beriman, harus takwa ya teremehang ya mun nya takwa mun kumi remehang aja ya. Yang dimaksud di sini adalah dengan ya deket timba Allah taala dengan sabar iya sih kemiskinan lagu dekat miskin pacu ya dengan ini. Pacu ibadat. Sabar ya nerima apa aja ketentuan Allah ya keadaan kah dengan ini. Ini wallahu taala a'lam. Hadis terakhir ya. Hadis yang ke-259 sebelum kita tutup. Wa an Usamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Usamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qumtu ala babil jannah, aku dekat Nabi aku pernah berdiri pinjulun pintu sorga, fa idza ammatu man dakhalahal masakin, dengan paling luwi mayoritas yang memasuki sorga itu adalah dengan dere. Orang yang paling banyak memasuki sorga itu adalah dengan dere, dengan yang paling luwi. Kumbe kita menilai itu dengan zohir ya, kita menilai dengan zohir manusia ya. Kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang terpaksa ya memaling misalnya lagu iya mun atena aja deket barang Allah taala misalnya iya nakanggo teremehang ya, iya nakanggo teremehang, kecuali mun tetu ya wah ibadat dengan itu cengeh aja lain beda cerita ya. Kita ya. Jadi dalam hadis yang terakhir ini Nabi bercerita ya, qumtu ala babil jannah, aku motong pinjulun lawang sorga. Lawang sorga nenek guar ya, perjalanan setahun perjalanan 1 bulan guarna lawang sorga beli kah aku motong pin lawang sorga, fa iza ammatu man dakhalahal masakin, kebanyakan yang memasuki sorga itu aku lihat adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan dengan isugi ya, dengan pejabat ilui harta bendana entahan doang masih si malaikat penggitangan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar ya, hanya saja dengan ibrahak taman neraka suruh tamaka timpa neraka, dengan miskin tama, dengan sugi, dengan beriman sugi entahan doang masih ya ngembeng tama. Wa qumtu ala babin nar fa iza ammatu man dakhalahan nisa, motong aku pinjulun lawang neraka paling luwi inaminnya nerakano dengan nina dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya, ada hadis yang mirip dengan hadis ini ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin 500 amin, ya. Artinya dari Abu Hurairah dan berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman yang fakir kelak akan masuk surga lebih dahulu. Dengan derek, dengan fakir, juluan ya tamas surga, ya. Qabla al-aghniya, sebelum dengan isugi, binisfi yaumi 500 am. Tengah jelo. Jadi tengah jelo pin itono ke lagu nah. Sedangkan jelo itu siu tahun ite. Berarti 500 tahun ite hitungan ite juluan ia taman surga dengan idere no. Tengah jelo dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah jelo itu lagu, ya, 500 tahun ukuran taita. Nah, jadi 500 tahun tahan doang dengan sugi nenena ginta mas surga. Artinya ngitung kah harta bendana lui no. Sedangkan ita jakkan yana ra gina hitung si malaikat. Kedi gina hitung si malaikat. Ita derek nah. Termasuk sugi muna hektar pira tahun tan nikmatin ya no mbele kana kan gitu. Mun lampak iman raja derek wah ita hitunganna kah, ya. Hitunganna derek wah ita nene hitunganna. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biar belum selesai hadis ini kita baca, ya. Belum selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arakan ketuanan.